Ketika aku melompat dari atap rumah sakit, aku mendarat tepat di depan Liu Ruyan. Wanita itu tidak sedih, tidak menjerit. Dia hanya memeluk erat Chu Mingyu, mengerutkan kening dan mengucapkan dua kata. Sial. Kemudian berbalik, memeluk pria itu dan pergi dengan dingin. Kemudian, aku menjadi arwah penasaran, mengikuti Liu Ruyan selama bertahun-tahun. Aku melihatnya menikah dengan Chu Mingyu, memiliki anak, dan akhirnya keduanya terus bertengkar. Menghancurkan hidup mereka. Tetapi Liu Ruyan tetap memanjakannya sampai Chu Mingyu memiliki banyak pengganti dengan penampilan yang mirip. Liu Ruyan hanya duduk di samping menonton mereka bersenang-senang, duduk sepanjang hari. Di tahun ke-8 setelah aku melompat, Chu Mingyu berada di jalan buntu. Dia membakar Liu Ruyan sampai mati di villa. Liu Ruyan meninggal. Chu Mingyu menggunakan uangnya untuk menghidupi wanita lain. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melompat ke hadapan Liu Ruyan, mataku merah padam. Lihatlah. Liu Ruyan, aku sudah bilang Chu Mingyu itu vampir. Kau tidak percaya. Tiba-tiba membuka mata, aku menatap tajam jam elektronik di dinding. Pukul 3 pagi. Aku menyentuh jantungku yang berdebar kencang, terengah-engah. Aku masih hidup. Keputusasaan panjang dan nyata barusan hanyalah mimpi. Aku menghela napas lega. Menghapus keringat dingin di dahi, aku mengutuk dalam hati. Persetan. Untungnya aku tidak mati, karena dulu aku benar-benar mencintai Liu Ruyan seperti nyawaku sendiri. Baru kemarin, aku menampilkan adegan menangis, membuat keributan, dan mencoba bunuh diri. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunku yang ke-20. Tuan Ji akan mengumumkan pertunanganku dengan Liu Ruyan di pesta ulang tahun. Tetapi kakek bersikeras menolak, mengatakan bahwa keluarga Liu sangat buruk, dan Liu Ruyan memelihara berbagai pria tidak jelas. Tetapi aku keras kepala saat itu, bersikeras untuk menikahinya. Mengingat keadaan menyedihkan kakek dalam mimpi karena aku dipaksa oleh Liu Ruyan untuk melompat ke laut, aku membuka selimut. Melihat kakiku, aku bergegas ke kamar kakek. Orang tua itu tidur nyenyak. Selimutnya terjatuh ke lantai. Aku mengangkat selimut dan menyelimutinya, berjongkok di samping tempat tidur, mataku terasa perih. Hai. Kakek tiba-tiba membuka mata, melihat wajah besar di samping tempat tidur. Ketakutan sampai gemetar. Tengah malam kau memanggil hantu? Hidungku terasa asam. Aku memeluk kaki kakek. Tuan Ji menghela napas, membelai kepalaku. Baiklah, jangan menangis. Besok aku akan menahan malu. Untuk menegosiasikan pernikahan kalian berdua dengan keluarga Liu. Aku gemetar, tiba-tiba menghentikan tangisanku. Dalam mimpi, kakek mengalah karena aku membuat keributan seperti ini. Tetapi 3 tahun setelah pertunangan, Liu Ruyan menyesal. Dalam mimpi, malam hujan ketika dia mematahkan kakiku, dia menginjak wajahku. Matanya seperti pisau. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menyentuh Mingyu? Hari ini aku akan melumpuhkan kakimu, lihat apa yang bisa kau gunakan untuk menyakitinya. Tulang punggungku merinding. Aku tiba-tiba berdiri, menatap kakek. Kakek. Aku tidak akan bertunangan dengan Liu Ruyan. Aku tidak mencintainya. Aku hanya bertaruh dengan Haozi. Aku menelan ludah, berbohong. Jika aku bisa mendapatkan Liu Ruyan, Haozi akan memberiku kartu grafis RTX 590 edisi terbatas. Tuan Ji tertegun. Akhirnya tertawa terbahak-bahak, menepuk bagian belakang kepalaku. Hanya karena kartu grafis rusak, kau berani mempertaruhkan seumur hidupmu? Aku menundukkan kepala, tidak bersuara. Kakek tertawa sampai air matanya keluar. Besok kakek akan memberimu 5 juta, beli kartu apapun yang kau mau. Benar tidak mau? Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Uang itu untuk diriku sendiri. Kenapa aku harus menjilatnya? Kakek menghela napas panjang, kembali ke kamar. Aku mengangkat anjing golden retrieverku, Zhan Shen. Ponselku tiba-tiba bergetar, layar berkedip. Zhao Mei, ibu kandungku yang berselingkuh dan diusir dari rumah. Aku menekan tombol jawab. Suara dingin seorang wanita datang dari seberang telepon. Kudengar kau akan bertunangan dengan Liu Ruyan? Aku mencibir. Bangkit dari kubur tengah malam, hanya untuk menanyakan ini, nada suara di seberang telepon terhenti. Ucapannya perlahan. Kalian tidak cocok. Di hatinya hanya ada Chu Mingyu. Tentu saja aku tahu. Tapi sekarang aku hanya ingin membuatnya marah sampai mati. Bagaimana kau tahu? Liu Ruyan menyukai orang yang penurut sepertiku. Jika kau ingin menghalangi, terserah. Suatu hari jika kau dibunuhnya, aku akan membeli petasan untuk menabur bunga di makammu. Tanpa menunggunya berbicara omong kosong. Aku langsung menutup telepon. Aku berbaring di karpet, mengelus perut Zhan Shen. Sambil tertawa berkata, Dewa Perang, mulai sekarang aku tidak akan jadi anjing penjilat lagi. Ayo kita makan enak dan hidup sampai 99 tahun. Aku bangun sangat pagi, berganti pakaian olahraga, dan membawa Dewa Perang keluar. Hari ini aku mengajak semua pelatih di pusat kebugaran. Kejadian dalam mimpi terasa terlalu nyata. Aku harus meningkatkan kekuatan bela diriku. Saat melewati halaman depan, aku berhenti di depan sekumpulan bunga lonceng biru. Dulu, otakku korslet. Kudengar Liu Ruyan sangat menyukai bunga lonceng biru.
Setelah Chu Mingyu mencabutnya, dia menangis terseduh-seduh. Jadi aku begadang semalaman membeli bibit dan menanamnya penuh di halaman rumahku, tepat menghadap jendela villa Liu Ruyan. Sekarang melihat bunga-bunga ini, aku hanya merasa jijik. Aku berjalan mendekat, memegang batang bunga, mencabutnya sampai ke akar, dan melemparkannya satu demi satu ke dalam tong sampah di samping. Menepuk-nepuk tanah di tanganku, mendongak. Bertemu pandangan mata di balkon lantai 2 seberang. Liu Ruyan mengenakan gaun tidur sutra, memegang kopi. Warnanya suram sampai meneteskan air. Tatapan ini persis sama seperti saat dia mematahkan kakiku dalam mimpi. Aku mengalihkan pandangan, bersiul, dan berjalan menuju garasi. Baru saja aku mengeluarkan mobil SUV dari gerbang, aku melihat Liu Ruyan mengenakan setelan jas mahal, menjinjing tas, menghalangi jalan. Aku membunyikan klakson, dia tidak bergerak. Amarahku memuncak, aku menurunkan kaca jendela. Liu Ruyan. Kau mau menipu? Liu Ruyan berjalan mendekat, menatapku dari atas. Mobilku sedang diperbaiki. Antar aku ke kantor. Tidak searah. Aku langsung menolak. Aku akan memesankan taksi online untukmu. Tidak perlu. Liu Ruyan langsung membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Dia duduk sangat dekat. Aroma parfumnya langsung menusuk hidungku. Perutku mual. Mengingat cara dia menyiksaku dalam mimpi, atau tanganku di kemudi sampai uratnya menonjol, aku dengan kesal menjambak rambutku. Liu Ruyan, aku sedang terburu-buru. Wanita itu menatapku. Dengan tatapan menilai. Kau mau kemana? Apa urusannya denganku? Menyetir atau tidak? Tiba-tiba dewa perang di kursi belakang menggonggong dengan liar. Liu Ruyan terkejut, mengerutkan keningnya dengan erat. Turunkan anjing itu, atau turunkan aku di stasiun kereta bawah tanah depan. Aku tidak ragu-ragu. Menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil SUV itu melesat seperti binatang buas. Saat itu jam sibuk pagi. Aku benar-benar membuat mobil itu melaju seperti dalam lomba rally. Dulu, demi menyenangkan hatinya, aku bahkan tidak berani mengerem mendadak saat menyetir. Jibada. Kau gila? Pelan-pelan, Liu Ruyan memegang erat sabuk pengaman. Wajahnya pucat. Aku menatap cermin spion dengan dingin. Jika kau merasa terlalu cepat, turun saja. 5 menit kemudian, mobil berhenti mendadak dengan mantap di depan stasiun kereta bawah tanah. Sudah sampai. Turun, wajah Liu Ruyan muram. Mendorong pintu mobil, menggertakkan gigi, Jibada. Aku tidak suka pria yang gila. Bukan urusanku. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam, knalpot menyemburkan asap, dan langsung menghilang di sudut jalan. Liu Ruyan berdiri di tempat, menggenggam erat tasnya. Matanya penuh dengan kedinginan. Sebuah Maybach berhenti di sampingnya. Asisten turun dan membukakan pintu. Presiden Liu, silakan. Kantor di lantai atas grup Liu. Sekretaris dengan hati-hati meletakkan sebuah kotak beludru di atas meja. Presiden Liu, ini adalah cincin tunangan yang Anda pesan setengah tahun lalu. Liu Ruyan membuka kotak itu. 2 cincin berlian yang unik di seluruh dunia. Dia menatap cincin itu, tetapi yang terbayang di benaknya hanyalah wajahku yang marah saat mencabut bunga di pagi hari. Rasa kesal melonjak dalam hatinya. Ponsel bergetar. Layar menampilkan, Mingyu. Liu Ruyan mengangkat telepon. Suaranya melembut, halo, Mingyu. Ruyan, kudengar kau akan bertunangan dengan Jibada, di ujung telepon sana. Suara Chu Mingyu terdengar dengan nada tertekan dan terisak. Liu Ruyan bersandar di kursi, memijat pelipisnya. Ruyan, jangan mempertaruhkan kebahagiaan seumur hidupmu dengan marah. Jibada sama sekali tidak pantas untukmu. Chu Mingyu menjadi cemas. Tatapan Liu Ruyan menjadi dingin. Mingyu, ini bukan urusanmu. Dia menutup telepon. Paham adalah pasangan yang paling cocok untuk pernikahan. Patuh. Paham? Chu Mingyu tertawa nyaring di telepon. Ruyan. Korek api di tangan Liu Ruyan hancur berkeping-keping. Pecahan plastik menusuk telapak tangannya, mengeluarkan darah. Apa katamu? Dia itu penipu. Dia memperlakukanmu seperti alat kartografis. Liu Ruyan langsung menutup telepon. Dia menatap cincin tunangan di atas meja, dadanya naik turun dengan kencang. Dia sudah melihat banyak orang. Bagaimana mungkin dia salah menilai? Ketika Jibada menatapnya, jelas terlihat kerendahan hati dan cinta di matanya. Tapi perubahan aneh pagi ini, bunga yang dicabut, ekspresi dingin, semuanya memiliki penjelasan yang masuk akal. Dia tidak cinta lagi. Atau lebih tepatnya, dia merasa taruhannya stabil dan malas berpura-pura. Baik, sangat baik. Aku akan bermain sampai akhir denganmu. 3 bulan. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku seperti anjing, berlutut memohon agar aku menikahimu. Kemudian, pada hari pertunangan, aku akan menginjakmu ke dalam lumpur. Liu Ruyan meraih jaketnya dan bergegas keluar kantor. Beritahu semua orang, akuisisi semua industri e-sports Gigabi.
Aku ingin merek kartu grafis itu menghilang dari pasar besok. Di sisi lain, di sasana tinju bawah tanah, sebuah pukulan Hokiri yang ganas langsung membenturkan mitra latihanku ke pagar. Lari, mitra latihanku terpeleset dan jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Dia menatapku dengan ketakutan. Aku menyeka keringat, mataku menjadi garang. Terlalu lemah, ganti dengan yang lebih kuat. Jika kalian bahkan tidak bisa mengalahkan bos kalian. Lebih baik sasana tinju ini tutup saja. Mitra latihanku gemetar mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bos, ada orang yang membuat masalah. Ya, itu tuan muda Gigabi itu. Terdengar suara wanita yang rendah dari ujung telepon, dengan sedikit nada bercanda. Akhirnya dia berhenti menjadi anjing penjilat dan menjadi anjing gila. Kunci pintunya. Aku sendiri yang akan menemuinya. Saat mendengar suara ini, seluruh darah di tubuhku seperti berbalik. Suara ini, aku tidak akan pernah melupakannya. Dalam mimpi, dia yang mematahkan tangan Liu Ruyan dengan tongkat besi yang sama yang mematahkan kedua kakiku. Dalam mimpi, ketika Liu Ruyan mematahkan kakiku, Ye Cha ada di samping merokok. Dan tersenyum berkata, Tuan Liu, tulang ini rapuh. Pukul 2 kali lagi akan menjadi bubuk. Aku mengepalkan tinjuku, menutupi lututku, berderit. Aku menyeringai. Nada bicaramu cukup keras. Ye Cha naik ke atas ring. Dan membuang permen karet di mulutnya. Lumayan juga. Kudengar kau bilang orangku terlalu lembut. Aku tidak bicara omong kosong. Kakiku menendang lantai, dan seluruh tubuhku melesat seperti peluru. Tidak ada basa-basi, langsung serangan mematikan. Sebuah tendangan cambuk merobek udara. Langsung menuju pelipisnya. Ekspresi Ye Cha sedikit berubah, mengangkat tangannya untuk menangkis. Bang! Suara benturan yang tumpul bergema di seluruh sasana. Ye Cha terpental mundur setengah langkah karena tendanganku ini. Sebuah tanda merah langsung muncul di lengannya. Lumayan juga. Ye Cha menjilat sudut bibirnya. Matanya benar-benar bersemangat. Sepertinya Tuan Liu salah menilai. Kau ini bukan anjing kecil, tapi anjing gila. Diam. Aku mendekat lagi, sikutan mengejek. Hook, setiap gerakan mematikan. Rasa sakit yang menusuk dari kaki yang patah dalam mimpi. Berteriak histeris di sarafku. Aku menyalurkan semua ketakutan dan amarahku. Kembali, katakan pada Liu Ruyan, jangan memprovokasiku, atau, lain kali yang patah adalah kakinya. Ye Cha batuk seteguk darah. Tetapi tertawa terbahak-bahak. Jibada, kau pikir kau bisa lolos? Tuan Liu baru saja memerintahkan untuk memblokir semua industri keluarga Haozi, saudara laki-lakimu. Pupil mataku langsung mengecil. Liu Ruyan, wanita gila ini. Aku tiba-tiba menarik kembali kakiku. Meraih jaketku dan bergegas keluar. Baru saja berlari keluar dari sasana, sederetan Mercedes-Benz G-Class hitam. Langsung menghalangi pintu gang. Pintu belakang terbuka. Liu Ruyan mengenakan jas hujan hitam. Menuruni mobil dengan sepatu hak tinggi. Beberapa pengawal langsung mengepungku. Dia berjalan di depanku, melihat noda darah di sudut mulutku, dan mengangkat tangannya. Sepertinya ingin menghapus untukku. Aku sedikit ragu dan memalingkan kepala, mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Tangan Liu Ruyan membeku di udara, kilatan kegelapan melintas di matanya. Dia menarik tangannya, mencibir, beberapa kemampuan. Kemampuanmu bertambah. Hanya demi kartu sampah, kamu berani mempermainkanku? Memangnya kenapa? Aku hanyalah mangsanya. Aku tidak akan menikah. Aku juga tidak akan berjudi. Keluarga Haozi menargetkanku, bukan kamu. Liu Ruyan maju selangkah, hampir menempelkan hidungnya ke hidungku. Napas hangatnya menyembur di wajahku. Suaranya dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Karena permainan sudah dimulai? Hanya aku yang bisa menghentikannya. Mereka semua mencengkeram kerah bajuku dan menekanku ke pintu mobil. 3 bulan. Dalam 3 bulan, aku akan membuatmu berlutut di tanah. Memohon padaku untuk menikahimu. Jika kamu tidak percaya, kita lihat saja nanti. Aku menatap wajahnya yang dekat, tiba-tiba tertawa, Liu Ruyan. Apakah kamu sakit? Aku menepis tangannya, merapikan kerah bajuku. Sekarang aku melihatmu saja sudah ingin muntah. Memohon padamu, bermimpilah. Setelah selesai berbicara, aku menabrak bahu pengawal dan pergi dengan langkah besar. Liu Ruyan berdiri di tempat. Menatap punggungku, kukunya menancap dalam ketelapak tangannya. Pengawal itu bertanya dengan suara rendah. Presiden Liu, apakah perlu menangkap Tuan Muda Ji kembali? Tidak perlu. Liu Ruyan berbalik dan masuk ke mobil. Daripada menunjukkan kelemahan, segera putuskan semua rantai pendanaan keluarga Ji. Aku ingin dia besok pagi, tanpa apapun, merangkak di depanku. Tidak sampai 10 menit setelah meninggalkan gang. Ponsel di sakuku bergetar panik seperti memanggil kematian. Di layar berkedip, Haozi. Menekan tombol jawab, suara pecahan kaca yang menusuk telinga bercampur dengan teriakan makian langsung menyerbu telinga. Bada, wanita gila Liu Ruyan itu bergerak.
Suara Haozi sangat serak, memancarkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Aku menginjak rem dengan keras, ban di permukaan aspal. Menyeret suara gesekan yang menusuk telinga. Mobil SUV berhenti di pinggir jalan. Jelaskan. Ada apa? Setengah jam yang lalu, Departemen Hukum Grup Liu langsung membawa orang menyerbu perusahaan kami. Mereka menggabungkan beberapa modal Ventura, secara paksa memulai proses merger. Rantai pendanaan keluargaku sudah ketat sejak awal. Sekarang semuanya terputus. Haozi menyalakan sebatang rokok di seberang sana. Suara roda pemantik sangat jelas. Tidak hanya keluargaku, beberapa proyek besar keluarga Ji juga diputus aliran dananya secara sepihak oleh Liu Ruyan. Bank semua menagih. Dadaku terasa seperti tersumbat oleh spons basah. Dalam mimpi, Liu Ruyan juga menggunakan trik ini. Dia terbiasa menggunakan uang untuk mematahkan tulang punggung semua orang. Memaksa mangsa untuk patuh merangkak kembali ke kakinya. Haozi, maafkan aku. Aku yang menyeretmu. Aku peduli ibumu. Omong kosong apa yang kau katakan. Haozi tiba-tiba meninggikan volume suaranya, speaker benar-benar berderit. Kita berdua tumbuh besar dengan satu celana terbuka. Kau mengatakan ini pada saudara? Aku sudah lama tidak suka pada Liu Ruyan itu. Dia benar-benar berpikir dia bisa dengan uangnya mengendalikan segalanya di kota Jinhai. Dari ujung telepon terdengar suara bising mendesak untuk menandatangani. Haozi menarik napas dalam-dalam. Ucapannya menjadi kejam. Bada, dengarkan baik-baik. Bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki, menyatakan kebangkrutan, pergi mengemis di jembatan penyeberangan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menundukkan kepala pada wanita gila itu. Jika kau berani kembali menjilatnya, aku akan langsung memutuskan hubungan denganmu. Tanpa menungguku berbicara, Haozi langsung menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk di telepon. Aku meninju setir. Klakson mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Liu Ruyan, kau benar-benar kejam. Kembali ke rumah tua keluarga Ji, suasana di halaman begitu menekan. Kakek duduk di kursi besar di aula, memutar dua buah kenari di tangannya. Beberapa kepala divisi berdiri di samping, berkeringat deras karena cemas. Tuan, keluarga Liu ini ingin menghancurkan kita sampai mati. Jika rantai pendanaan terputus, besok saat bursa saham dibuka, saham keluarga Ji pasti akan anjlok. Ya, Presiden Liu mengatakan, selama Tuan Muda bersedia mengakui kesalahan, semuanya bisa dinegosiasikan. Aku melangkah masuk ke ambang pintu, beberapa kepala divisi langsung terdiam, tatapan mereka menghindar. Semuanya keluar. Kakek bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, suaranya penuh energi. Semua orang merasa lega dan segera keluar. Di aula hanya tersisa aku dan kakekku. Aku berjalan ke depan kakek, berlutut di atas lempengan batu biru dengan suara gedebuk. Kakek, aku membuat masalah. Kakek menghentikan kenari yang berputar di tangannya, mata keruhnya menatapku lama. Dia berdiri. Dia berjalan menghampiriku dan menendang bahuku, tidak terlalu kuat. Tapi aku tetap saja terduduk di tanah, sungguh tidak berguna. Ketika kau hidup dan mati demi seorang wanita. Mengapa kau tidak memikirkan nama baik keluarga Ji? Kakek mendengus dingin, berbalik dan melemparkan kartu hitam dari laci. Kartu itu mengenai dadaku. Keluarga Ji belum bangkrut. Badai kecil seperti ini, kakek masih bisa menahannya. Ambil uang ini dan tutupi lubang di rumah Haozi. Pria dari keluarga Ji tidak boleh membuat saudara merasa kecewa. Aku menggenggam erat kartu hitam yang hangat itu. Mataku terasa panas. Kakek, aku tidak ingin dia merendahkan diri. Pergi dan lakukan apa yang harus kau lakukan. Jika langit runtuh, biar ayah yang menahannya. Keesokan harinya pukul 10 pagi, gedung markas grup Liu. Seluruh gedung didekorasi seperti perayaan yang meriah. Di aula media di lantai 1, kamera dan mikrofon berjejalan padat. Semua media ternama di kota Jinhai telah diundang. Di layar besar diputar pengumuman grup Liu tentang akuisisi industri e-sports. Aku mengenakan jaket hitam dan memegang anjing Golden Retriever bernama Zanshen. Aku berdiri di tangga di luar gerbang. Zanshen sepertinya merasakan emosiku dan mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya. Mata anjing itu menatap tajam ke arah keamanan di pintu. Tuan Muda Ji, Anda tidak bisa masuk. 4 pengawal berbadan tegap berpakaian hitam langsung menghalangi jalan. Ketua pengawal itu menatapku dengan senyum sinis. Nona Liu memerintahkan jika Tuan Muda Ji ingin menghadiri konferensi pers, dia harus membacakan surat pengakuan kesalahan ini di depan pintu terlebih dahulu. Dia menyerahkan selembar kertas A4. Di atasnya tertulis kata-kata yang sangat menghina. Seperti, tidak tahu apa-apa saat muda, menyinggung Nona Liu, mohon ampunan. Aku melihat kertas itu dan mencibir. Hanya ini kemampuan Liu Ruyan. Aku melepaskan tali kekang. Zanshen menggonggong dengan liar dan langsung menerkam ketua pengawal. Golden Retriever ras murni seberat lebih dari 100 kati memiliki daya ledak yang luar biasa. Ketua pengawal itu sangat ketakutan sehingga dia terus mundur. Dia jatuh terduduk di tangga. Memanfaatkan kekacauan itu, aku langsung menendang lutut pengawal di samping. Diiringi teriakan, pengawal itu berlutut di tanah. Aku mengambil tali kekang di tanah,
menginjak bahu pengawal, dan melangkah masuk ke pintu putar kaca. Aula media langsung hening, lampu kilat tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Di tengah aula, di sofa kulit asli, Liu Ruyan mengenakan setelan merah terang yang dipotong dengan pas, kedua kakinya disilangkan. Di tangannya ada secangkir kopi hitam, menatapku dari atas. Chu Mingyu duduk di sampingnya, sedikit di belakang. Matanya penuh dengan rasa gembira atas kemalangan orang lain dan kecemburuan yang tak bisa disembunyikan. Ji Bada, kau benar-benar berani datang. Liu Ruyan menyesap kopi dan meletakkan cangkirnya dengan keras di atas meja. Benturan porselen mengeluarkan suara tajam. Aku menggandeng Dewa Perang, langsung berjalan dan berhenti di tempat yang berjarak. Tidak sampai 3 meter darinya. Tuan Liu mengundangku dengan persiapan sebesar ini, jika aku tidak datang, bukankah itu tidak sopan? Aku menatapnya dengan dingin. Liu Ruyan berdiri, sepatu hak tingginya menginjak lantai marmer. Mengeluarkan suara ketukan yang tajam. Dia berjalan di depanku, matanya seperti melihat serangga yang sekarat. Semua proyek keluarga Ji telah dihentikan. Perusahaan keluarga Haozi sekarang hanya tinggal cangkang kosong. Ji Bada, inilah akibatnya jika kau melawanku. Liu Ruyan merendahkan suaranya. Nada bicaranya menunjukkan arogansi mengendalikan segalanya. Dia mengulurkan jari, menunjuk ruang kosong yang dilapisi karpet merah di tengah aula. Sekarang, berlututlah di depan semua media dan akui kesalahanmu. Mohon agar aku menikahimu. Mungkin jika suasana hatiku baik, aku akan menyelamatkan keluarga Ji dan Haozi. Lampu kilat di sekelilingnya berkedip gila-gilaan. Para wartawan seperti hiu yang mencium bau darah, berdesakan maju. Chu Mingyu berbicara dengan nada sinis dari belakang. Tuan Muda Ji, mengakui kesalahan itu baik. Presiden Liu sudah cukup toleran padamu. Jangan bertindak kurang ajar. Aku menatap wajah Liu Ruyan yang cantik namun dingin itu. Rasa sakit karena kaki dipatahkan dalam mimpi kembali menghantuiku. Tiba-tiba aku tertawa terbahak-bahak. Tawa bergema di aula yang luas. Takdirku tidak ditakdirkan untuk menikahi Liu Ruyan. Apa kau sudah gila? Aku tiba-tiba berhenti tertawa dan menatapnya tajam. Apa kau benar-benar berpikir bisa membeli harga diri semua orang hanya dengan sedikit uang busuk? Hari ini aku datang. Hanya ingin memberitahumu satu hal di depan seluruh internet. Aku menunjuk hidungnya, kata demi kata. Ji Bada, bahkan jika kelaparan sampai mati, melompat dari gedung ini, tidak akan pernah menikahi wanita busuk sepertimu, Liu Ruyan. Aku sama sekali tidak memiliki ketulusan padamu. Seluruh ruangan gempar. Suara rana kamera para wartawan hampir menyerupai badai. Ekspresi wajah Liu Ruyan langsung membiru. Amarah di matanya hampir meledak. Dia terbiasa dengan kepatuhanku dan sama sekali tidak bisa menerima penghinaan di depan umum seperti ini. Baik, sangat baik. Liu Ruyan menggertakkan giginya. Dadanya naik turun dengan hebat. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Keamanan, tahan dia untukku. Jika dia tidak berlutut hari ini, patahkan kakinya. Selusin petugas keamanan yang memegang perisai karet. Muncul dari segala arah. Zhan Shen mengeluarkan gonggongan memekakan telinga dan menjagaku dengan erat di depannya. Aku melepas jaket parka dan melilitkannya di lenganku. Tepat pada saat kritis ini, suara gemuruh yang memekakan telinga tiba-tiba datang dari atas kepala. Suara itu semakin keras, seolah-olah seluruh bangunan bergetar. Di luar jendela besar dari lantai ke langit-langit di lobi, angin kencang bertiup. Pohon-pohon tertiup hingga tumbang. Mobil-mobil yang diparkir di alun-alun membunyikan klakson dengan panik. Semua orang berbalik dengan ngeri untuk melihat. Sebuah helikopter berat hitam untuk 4 orang, dengan logo Su berlapis emas tercetak di badan pesawat, dengan sikap menekan secara dramatis. Melayang di atas alun-alun di luar grup Liu. Aliran udara yang disebabkan oleh baling-baling mengangkat papan reklame di luar pintu. Helikopter mendarat dengan mantap. Pintu kabin tiba-tiba didorong terbuka. 2 baris orang mengenakan setelan hitam. Dengan kacamata hitam, pengawal top dengan cepat melompat turun dengan gerakan seragam. Dalam sekejap, mereka membentangkan garis polisi di kedua sisi karpet merah. Keamanan keluarga Liu di depan orang-orang ini seperti sekelompok puyuh yang belum dewasa dan langsung dipaksa mundur sambil berjaga-jaga. Sepasang sepatu high heels yang bersih tanpa noda debu keluar dari kabin. Su Ruosue. Satu-satunya pewaris keluarga Su, keluarga kaya top di lingkaran ibu kota. Legenda yang mengendalikan lebih dari setengah arus kas global. Menghentakkan kakinya saja seluruh dunia bisnis akan mengalami gempa bumi. Dia mengenakan mantel hitam dengan potongan yang tajam, dipadukan dengan gaun sutra merah tua di dalamnya. Rambut panjangnya yang seperti air terjun tertiup angin dengan bebas. Di wajahnya yang mempesona. Dengan kacamata hitam besar, terpancar aura dingin ekstrim yang menjauhkan orang. Lobi itu sunyi senyap, hanya suara baling-baling helikopter yang melambat secara bertahap. Liu Ruyan benar-benar terpana. Dia tanpa sadar maju setengah langkah. Di matanya yang semula sombong, terlintas keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Presiden selevel dirinya. Bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuk Su Ruosue. Su Ruosue melepas kacamatanya dan melemparkannya ke asisten di belakangnya. Dia berjalan di atas karpet merah,
dikelilingi oleh sekelompok pengawal. Langsung menuju ke lobi. Kerumunan orang secara otomatis terpisah, membentuk jalur lebar. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Tatapan Suruosue menyapu lobi. Dan akhirnya tepat sasaran. Saat itu, aku dengan jelas menangkap bahwa di matanya yang semula dingin, terlintas emosi yang sangat kompleks. Seperti kegembiraan karena mendapatkan kembali sesuatu yang hilang, atau seperti kasih sayang yang mendalam. Dia berjalan dengan langkah besar di depanku. Aku bahkan tidak sempat bereaksi. Aroma cemara yang tajam menyerbu wajahku. Suruosue secara alami mengulurkan tangan dan memegang erat lenganku. Gerakannya kuat dan mendominasi. Tetapi juga membawa sedikit getaran yang tidak kentara. Zanshen bahkan tidak menggonggong, malah dengan patuh mendekat. Dan menggosokkan kakinya ke kakinya. Seluruh ruangan tersentak, lampu kilat menjadi gila. Mata Liu Ruyan hampir keluar. Dia menunjukku, suaranya bergetar. Nona Su, apa maksudnya ini? Dia hanyalah seorang. Diam. Suruosue bahkan tidak memandang Liu Ruyan. Dia menjentikan jarinya dengan santai. Pengacara emas di belakangnya segera maju dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tas kerjanya. Dia langsung melemparkannya ke meja kopi di depan Liu Ruyan. Manajer Liu, ini adalah perjanjian akuisisi. Pengacara itu mendorong kacamata bingkai emasnya. Nada suaranya datar. Modal Su telah menyelesaikan akuisisi terbalik atas semua industri e-sports di bawah grup Liu. Melalui pasar sekunder dan penawaran terbatas 1 jam yang lalu. Tidak hanya itu. Nona Su telah menginvestasikan 10 miliar arus kas ke perusahaan Bapak Hauze. Mulai sekarang, keluarga Su memiliki 51% saham di perusahaan itu. Liu Ruyan seolah tersambar petir. Dia dengan bingung meraih dokumen di atas meja dan membolak-baliknya dengan cepat. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. 10 miliar arus kas? Bagaimana mungkin kalian bisa memobilisasi dalam waktu sesingkat ini? Wajah Liu Ruyan pucat. Tangannya gemetar. Cangkir kopi di sampingnya langsung terjatuh. Cairan hitam menetes di sepanjang meja ke setelan haute couture-nya yang mahal. Dia tampak sangat berantakan. Chu Mingyu ketakutan dan meringkuk di sudut sofa, bahkan tidak berani bernapas. Akhirnya Suruosue menoleh, melirik Liu Ruyan dengan dingin. Tatapan itu seolah melihat tumpukan sampah. Di lingkaran Beijing, tidak ada yang tidak bisa dilakukan keluarga Su. Suara Suruosue jernih dan dingin, namun membawa aura penindasan yang tak terbantahkan. Dia berbalik. Menghadapi ribuan lensa kamera, dia semakin erat menggandeng lenganku. Dia sedikit mengangkat dagunya. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan bom besar. Melawan seluruh lingkaran Beijing. Melawan keluarga Su, Liu Ruyan, berani kau mencobanya? Dominasi, kesombongan, penghancuran dari level yang lebih tinggi. Kaki Liu Ruyan lemas dan dia terduduk di sofa. Dia menggigit bibirnya erat-erat. Matanya dipenuhi keengganan dan ketakutan. Modal yang selama ini ia banggakan, di depan Suruosue. Rapuh seperti selembar kertas bekas. Aku dengan kaku menoleh, menatap Suruosue yang berada sangat dekat. Aku tidak mengenalnya. Aku mencari di semua ingatanku, termasuk 8 tahun dalam mimpi itu. Aku yakin aku sama sekali tidak pernah mengusik Suruosue yang sangat terhormat ini. Namun, saat dia menatapku sekarang, di mata indahnya itu, tidak ada lagi tatapan dingin seperti saat menghadapi media. Air mata berputar di matanya, membawa semacam keteguhan dan cinta yang mendalam, seolah melampaui hidup dan mati. Dia berjinjit, napas hangatnya terasa di telingaku. Berbisik pelan, akhirnya aku menemukanmu. Suaranya sangat pelan. Dengan nada tercekat. Bahkan sebelum aku sempat bertanya, dia langsung memasukkanku ke dalam helikopter. 2 minggu berikutnya, seluruh dunia bisnis Jinghai mengalami gempa bumi besar. Suruosue mewujudkan perkataannya yang berapi-api. Aku menggunakan jaringan keluarga Ji, ditambah modal keluarga Su. Menyerang pasar inti grup Liu dengan tepat. Liu Ruyan merebut rantai pasokan saudaraku, aku akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Semua saluran penjualannya. Dia ingin menstabilkan pasar saham, aku akan menyuruh trader melakukan short selling besar-besaran di pasar sekunder. Hanya dalam 15 hari, nilai kapitalisasi pasar grup Liu menguap sepertiga. Aku duduk di kursi CEO di kantor baru, menatap pergerakan pasar saham di dinding. Haozi menerobos masuk, membanting laporan di atas meja, tertawa lebar hingga giginya terlihat semua. Bada, aku sengaja mengadakan pesta makan malam ini untuk menghiburnya. Tuan muda Ji sekarang sedang berjaya, tidak mungkin tidak memberikan sedikit pun kehormatan, bukan? Aku bersandar di kursi putar. Jari-jariku mengetuk meja. Chu Mingyu, trik apa lagi yang ingin kau mainkan? Tuan muda Ji salah paham. Aku hanya ingin menyelesaikan kesalahpahaman kita sebelumnya. Bagaimanapun, Ruyan masih sangat peduli padaku. Bahkan jika kau menghancurkan grup Liu. Tetapi tetap saja tidak bisa mendapatkan hatinya. Bodoh, aku malas bertele-tele. Langsung kututup telepon. Pintu kantor terbuka, Suruosue masuk dengan sepatu hak tinggi. Hari ini dia mengenakan setelan profesional abu-abu perak yang rapi. Rambut panjangnya disanggul di belakang kepala.
Di tangannya ia melempar-lempar sebuah USB berukuran kecil. Telepon Chu Mingyu. Aku mengangguk. Sebuah jamuan makan berbahaya. Bajingan ini mungkin ingin memanfaatkan kehadiran tokoh-tokoh terkenal dari lingkaran modal Beijing untuk menjebakku. Pergi saja. Kenapa tidak? Suruosue mencibir, melemparkan USB itu ke atas meja, menimbulkan bunyi nyaring. Aku baru saja menyuruh orang untuk mencari tahu sedikit tentang latar belakang Chu Mingyu. Hal-hal buruk yang dilakukan anak ini di belakang Liu Ruyan. Cukup menarik untuk dibuat sinetron 80 episode. Malam ini, mari kita lihat seberapa dalam kebenarannya. Melihat kilatan dingin di matanya, tiba-tiba aku merasa. Perempuan ini kalau sudah marah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jam 8 malam. Aula perjamuan di lantai atas Hotel Internasional Jinghai. Begitu aku dan Suruosue memasuki pintu, aula yang tadinya ramai langsung hening selama beberapa detik. Puluhan pasang mata menoleh serentak. Suruosue menggandeng lenganku, auranya terpancar penuh. Bagaikan seorang ratu yang memeriksa wilayahnya. Di area sofa tidak jauh dari sana, Liu Ruyan memegang sampanye. Wajahnya sangat pucat pasi. Dia menatap tajam tangan yang saling bertautan antara aku dan Suruosue. Bahkan buku-buku jarinya memutih karena kekuatan cengkeramannya. Chu Mingyu berdiri di sampingnya. Kilatan berbahaya terpancar dari matanya. Kemudian dia memasang ekspresi sedih dan berbisik sesuatu di telinganya. Raut wajah Liu Ruyan menjadi semakin suram. Seolah-olah siap menerkam siapa saja. Aku mengabaikan mereka dan mengambil segelas anggur merah dari nampan pelayan. Langsung menuju ke teras lantai 2 untuk mencari udara segar. Baru saja menyalakan sebatang rokok, pintu kaca di belakangnya terbuka. Jibada, apakah kau merasa sudah menang sekarang? Chu Mingyu menghampirinya sambil membawa gelas anggur. Topeng menyedihkan yang dipakainya di wajahnya hancur berkeping-keping, digantikan oleh ketidakpedulian yang tak terselubung. Dengan jijik yang mendalam, aku menghembuskan lingkaran asap, menatapnya dari atas ke bawah. Sudah kehilangan kekuasaan, ya? Kartu kredit Liu Ruyan sudah diblokir, ya? Jas yang kau pakai itu model lama tahun lalu. Kenapa? Jadi sulit makan dari wanita? Tidak bisa bertahan lagi? Kata-kata ini tepat mengenai titik lemah Chu Mingyu. Wajahnya terdistorsi sesaat, lalu dia tiba-tiba mendekat 2 langkah. Jangan senang dulu. Ruyan hanya sedang mengalami kesulitan sementara. Selama ada aku, dia tidak akan pernah melirikmu. Bahkan jika kau didukung oleh Suruosue, di mata Ruyan, kau tetap orang yang bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Aku membersihkan abu rokok, melihatnya berakting seperti badut yang melompat-lompat. Di mimpi, dia juga menggunakan wajah angkuh seperti ini, menginjak kakiku yang patah dan menertawakanku. Tapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan kata-kata rendahan seperti ini untuk menutupi kepanikan di dalam hatinya. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, pergi sana. Jangan menghalangi pandangan di sini. Chu Mingyu tiba-tiba tersenyum aneh. Dia melihat ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang di sekitar. Dengan cepat dia memasukkan tangannya ke saku jas. Aku menyipitkan mata, otot-ototku langsung menegang. Kukira dia akan mengeluarkan senjata berbahaya. Ternyata, dia mengeluarkan 2 saus tomat kemasan kecil. Dengan tatapan bingungku, Chu Mingyu tanpa ragu merobek kemasan itu. Mengoleskan saus merah itu secara acak di dahi dan pipinya. Kemudian, dia dengan paksa mencengkeram kerah bajunya. Dengan kuat menariknya hingga robek. Kancing kemejanya berhamburan. Jibada, apa yang kau lakukan? Tolong. Chu Mingyu tiba-tiba menjerit melengking, seluruh tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke belakang. Teras lantai 2 terhubung dengan tangga spiral yang terdiri dari belasan anak tangga. Dia berguling menuruni tangga seperti karung yang robek. Chu Mingyu jatuh dengan keras di karpet lobi lantai 1, menutupi kepalanya sambil berguling-guling di lantai. Darah merah segar mengalir di antara jari-jarinya, membasahi seluruh wajahnya. Lobi langsung meledak dalam kekacauan. Musik berhenti tiba-tiba. Para tokoh terkemuka berteriak dan berpencar. Mingyu, jeritan melengking menusuk lobi. Liu Ruyan mendorong kerumunan seperti orang gila. Merangkak dan tersungkur di sisi Chu Mingyu. Mingyu, bagaimana keadaanmu? Jangan bicara. Tangan Liu Ruyan gemetar, sama sekali tidak berani menyentuh wajahnya yang penuh darah. Chu Mingyu membuka matanya dengan lemah, air mata jatuh berderai. Dia dengan gemetar mengangkat tangannya. Menunjuk ke arahku yang berdiri di tangga lantai 2, Liu Ruyan, aku hanya ingin membujuk tuan muda agar berhenti menargetkan perusahaan. Dia tiba-tiba menjadi gila dan memarahiku sebagai pemakan uang wanita. Bahkan mendorongku ke bawah. Kepalaku sakit, selesai berbicara. Kepalanya miring, menutup mata dan berpura-pura mati. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan urat darah, menatapku dengan tatapan yang seolah ingin mencincangku menjadi ribuan bagian. Dia menghentakkan sepatu hak tingginya, bergegas ke bawah tangga, menunjuk hidungku dan memaki-maki. Jibada, kau binatang. Mingyu sedang tidak sehat. Kau berani bertindak sekejam ini? Apa kau pikir dengan dukungan keluarga Su, kau bisa membunuh dan membakar di kota Jinghai ini? Aku berdiri di tangga, menatap wanita yang dulu kuanggap sebagai harta karun ini dari atas.
Yang tersisa di hatiku hanyalah rasa mual. Liu Ruyan, apa kau tidak membawa otakmu saat keluar? Lihat darah di kepalanya, cium baunya dulu baru bicara. Kau masih berani mengelak? Liu Ruyan benar-benar kehilangan akal, berbalik dan berteriak pada petugas keamanan. Lapor polisi, segera lapor polisi. Aku ingin dia mendekam di penjara. Aku ingin dia membayar nyawa Mingyu. Orang-orang terkenal di sekitarnya menunjuk dan berbisik padaku. Bisikan semakin keras. Aku mengorek telingaku, bahkan tidak punya keinginan untuk menjelaskan. Membuang-buang air liur untuk berdebat dengan orang bodoh seperti ini. Saat itulah, suara sepatu hak tinggi yang renyah terdengar dari sisi lain aula. Tik, tik, tik. Iramanya tidak tergesa-gesa, tetapi membawa aura yang luar biasa. Su Ruosue memegang segelas anggur merah. Dengan tenang berjalan ke tengah kerumunan. Dia bahkan tidak melihat Chu Mingyu yang tergeletak di tanah. Langsung berhadapan dengan tatapan membara Liu Ruyan. Manajer Liu sangat berwibawa ya. Sedikit-sedikit ingin membuat pria saya mendekam di penjara. Su Ruosue terkekeh, menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya. Cairan merah darah memantulkan cahaya dingin di bawah lampu. Di depan semua orang. Su Ruosue mengangkat alisnya. Kalau begitu, mari kita lihat bersama bagaimana bisa sampai mendekam di penjara. Dia dengan santai menyerahkan gelas anggur merah kepada asisten di belakangnya, mengeluarkan sebuah terminal mini berwarna hitam dari tas tangannya. Jarinya dengan cepat mengetuk layar beberapa kali. Segera setelah itu, layar LED besar di panggung utama tiba-tiba berkedip. Film promosi amal yang semula diputar. Seketika menghilang, digantikan oleh tampilan terbagi 4 layar monitor definisi tinggi. Sistem keamanan hotel ini kebetulan menggunakan arsitektur dasar dari teknologi Su. Su Ruosue mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum yang sangat mengejek kepada Liu Ruyan. Tuan Liu, saya akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Dia menekan tombol putar. Di layar lebar. Gambarnya sangat jelas, bahkan rekaman suaranya pun sempurna. Di dalam gambar, aku berdiri di teras merokok. Chu Mingyu datang untuk memprovokasi. Lalu, dia melihat ke kiri dan kanan, mengeluarkan sebungkus saus tomat dari sakunya. Layar lebar bahkan dengan ramah. Memberikan close-up yang diperbesar. Chu Mingyu merobek saus tomat dan mengoleskannya ke wajahnya. Kemudian dia merobek kancingnya sendiri, mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan dengan dibuat-buat jatuh ke belakang. Seluruh gerakan itu lancar dan selesai dalam sekali jalan. Gambar membeku saat dia mengoleskan saus tomat. Di wajahnya yang terdistorsi dan lucu. Seluruh ruang perjamuan sunyi senyap. 3 detik kemudian. Entah siapa yang pertama kali tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, seluruh ruangan meledak dalam tawa. Ya ampun, saus tomat. Orang ini pantas mendapatkan Oscar. Merobek bajunya sendiri. Berguling menuruni tangga sendiri. Teknik penipuannya luar biasa. Aku tertawa sampai mati. Bagaimana Tuan Liu bisa memelihara orang aneh seperti itu? Ejekan seperti tsunami menenggelamkan Liu Ruyan. Dia membeku di tempat, ekspresi wajahnya langsung membeku. Berubah menjadi semacam keterkejutan dan rasa malu yang ekstrim. Chu Mingyu di tanah tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat gambar yang diputar berulang-ulang di layar lebar, wajahnya langsung pucat pasi. Dia mencoba berdiri dengan terguling dan merangkak. Tidak, bukan seperti ini. Ruyan, dengarkan penjelasanku. Rekaman ini palsu. Mereka yang membuatnya. Chu Mingyu dengan bingung meraih rok Liu Ruyan. Liu Ruyan tanpa sadar mundur selangkah, menghindari tangannya. Dia menunduk melihat genangan darah di tanah yang memancarkan bau asam manis. Perutnya terasa mual. Aku menuruni tangga dan berhenti di depan Chu Mingyu. Rekaman bisa dipalsukan. Lalu bagaimana dengan ini? Aku mengangkat tanganku dan membanting amplop tebal ke wajah Chu Mingyu dengan keras. Plaak, amplop itu meledak. Ratusan foto, laporan keuangan yang dicetak dengan cermat, dan tangkapan layar obrolan vulgar. Bertebaran seperti kepingan salju, berjatuhan di kaki Liu Ruyan. Aku menunjuk kertas-kertas di tanah. Suaraku sedingin es. Chu Mingyu, kau menggunakan uang jajan yang diberikan Liu Ruyan kepadamu untuk memelihara 5 wanita panggilan di luar sana. Villa di selatan kota, kapal pesiar di Teluk. Semuanya dilaporkan sebagai pengeluaran perusahaan grup Liu. Bahkan alamat pengiriman tas Hermes yang kau belikan untuk para wanita itu adalah markas grup Liu. Setiap kali aku mengucapkan sepatah kata, tubuh Chu Mingyu bergetar hebat. Liu Ruyan membeku seluruhnya. Dia perlahan menundukkan kepalanya, matanya tertuju pada tangkapan layar obrolan yang kebetulan jatuh di dekat sepatunya. Di foto itu, Chu Mingyu merangkul seorang wanita berpakaian minim, dengan keterangan. Sayang, wanita bodoh Liu Ruyan itu memberiku uang lagi. Sampai jumpa malam ini di tempat biasa. Di sebelahnya adalah laporan keuangan bank dengan jumlah transfer 5 juta. Waktunya tepat saat rantai pendanaan perusahaan Liu Ruyan terputus. Dan dia memohon bantuan ke sana kemari. Tidak hanya itu, Su Ruosue maju. Berdiri berdampingan di sampingku, dengan nada dingin menambahkan pukulan terakhir. Tuan Liu, kau mungkin tidak tahu, Chu Mingyu kalah 30 juta di kasino Macau setengah bulan yang lalu.
Uang ini adalah pinjaman dengan bunga tinggi yang dia ambil dengan menggadaikan beberapa properti atas namamu. Jika dihitung, orang-orang yang menagih hutang harus pergi ke gedung grup Liu besok untuk membentangkan spanduk. Wajah Liu Ruyan tidak berdarah sama sekali. Bibirnya bergetar hebat, dan tenggorokannya mengeluarkan suara-suara aneh. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cinta yang dia banggakan, pria yang dia lindungi dengan sekuat tenaga, bahkan dengan mengorbankan. Menyinggung seluruh keluarga Ji, pada saat ini ditelanjangi tanpa sehelai benang pun tersisa. Ruyan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku dijebak. Aku mencintaimu, Ruyan. Chu Mingyu benar-benar hancur, menyeret dirinya dan memeluk kaki Liu Ruyan dengan erat. Menangis tersedu-sedu. Liu Ruyan tidak bergerak. Dia menunduk, menatap tajam bukti-bukti yang berserakan di tanah. Foto-foto dan laporan keuangan yang tak sedap dipandang itu seperti pisau tajam, yang menghancurkan keyakinan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Chu Mingyu. Di matanya, tidak ada lagi kelembutan dan rasa sakit hati seperti dulu, melainkan semacam keanehan yang mengerikan, keterkejutan, dan kecurigaan yang menyebar dengan gila-gilaan. Dia menatap pria yang dia lindungi dengan nyawanya sendiri, sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika semua ini benar, lalu apa sebenarnya yang membuat Chu Mingyu tetap berada di sisinya? Provokasi-provokasi yang menargetkan Jiji itu. Di balik apa yang disebut keluhan itu, perhitungan sedalam apa yang tersembunyi? Pergi. Liu Ruyan menendang dada Chu Mingyu dengan keras, ujung hak sepatu hak tingginya yang tajam langsung menggores kemeja pesanan khusus Chu Mingyu yang mahal, meninggalkan bekas berdarah. Dia gemetar di sekujur tubuh, bahkan tidak mengambil tas tangan edisi terbatas yang jatuh ke tanah, dan berlari keluar dari aula yang dengan terhuyung-huyung. Aku menyaksikan adegan ini dengan dingin, menggoyangkan gelas anggur merah di tanganku, dan meneguknya sampai habis. Su Ruosue memiringkan kepalanya, mendekat ke telingaku dan berbisik pelan, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Malam itu, di kamar VIP rumah sakit pertama kota Jinghai, Liu Ruyan mengalami demam tinggi 40 derajat Celcius. Seluruh dirinya jatuh ke dalam mimpi tanpa batas, mimpi itu seperti neraka yang tak bisa dihindari, api yang membubung ke langit melahap seluruh villa. Gelombang panas membara hampir membakar kulitnya. Chu Mingyu berdiri di luar pintu, melempar-lempar korek api emas murni di tangannya. Wajahnya yang awalnya lembut dan sopan kini terdistorsi seperti hantu. Wanita tua, apakah semua uangmu sudah aku transfer? Pergilah mati dengan tenang. Dia tertawa liar, berbalik dan membawa seorang gadis muda ke dalam mobil sport. Reruntuhan runtuh, api membakar tubuh, Liu Ruyan terjebak di bawah reruntuhan. Asap tebal memenuhi paru-parunya, tepat ketika dia menunggu kematian dalam keputusasaan, pintu besi villa yang reot itu didobrak terbuka oleh kekuatan kasar, aku berlumuran darah, menyeret kaki cacat yang dipatahkan olehnya sendiri. Berteriak dan melompat dari tempat tidur, piyama sutra yang basah oleh keringat dingin, jantungnya berdenyut hebat. Seolah-olah dicekik erat oleh tangan tak kasat mata, dia terengah-engah, di depan matanya penuh dengan diriku yang hangus terbakar di lautan api. Itu bukan mimpi. Perasaan nyata yang menusuk hati itu jelas merupakan kehidupan masa lalu yang dia lewatkan. Dia gemetar mengambil ponsel di samping tempat tidur, menelepon detektif pribadi, selidiki semua latar belakang Chu Mingyu dalam beberapa tahun terakhir ini. Bongkar habis-habisan untukku, bahkan jika harus menggali 3 kaki di bawah tanah, kamu harus menemukan buku rekening itu untukku. 3 hari kemudian, setumpuk tebal dokumen diletakkan di atas meja di depan tempat tidur Liu Ruyan. Ekspresi detektif pribadi itu serius, bahkan napasnya pun ditahan sangat rendah. Tuan Liu. Chu Mingyu secara pribadi menggelapkan dana publik, dia membeli sebuah villa tersembunyi di pinggiran kota. Di dalamnya memelihara 7 atau 8 pria muda. Pupil mata Liu Ruyan tiba-tiba menyusut, pria? Benar. Detektif menyerahkan beberapa foto yang diambil secara diam-diam, alis, sosok orang-orang itu. Bahkan ada bicara mereka, semua dengan sengaja meniru Tuan Muda Ji, Chu Mingyu secara pribadi. Meminta mereka untuk memakai pakaian yang sama dengan Tuan Muda Ji, bahkan gaya rambutnya pun persis sama. Liu Ruyan membuka foto-foto itu. Jari-jarinya tiba-tiba membeku. Di dalam foto, Chu Mingyu memegang sabuk kulit. Dengan gila mencambuk seorang anak laki-laki yang sangat mirip denganku. Wajahnya penuh dengan kegembiraan yang tidak sehat dan ekstrim. Dia menggunakan cara menjijikan ini untuk melampiaskan kebenciannya padaku, sekaligus memuaskan harga dirinya yang terdistorsi. Ada lagi, detektif menyerahkan laporan transkripsi terakhir, aset teknologi inti Liu. Tadi malam telah dipindahkan oleh Chu Mingyu menggunakan izin tertinggi yang Anda berikan. Semuanya ke Kepulauan Kaiman. Perusahaan cangkang, di rekening Liu sekarang hanya tersisa tumpukan tagihan buruk yang akan meledak, gedebuk, dokumen itu jatuh ke tanah. Liu Ruyan memegangi dadanya, tenggorokannya mengeluarkan ratapan yang menyedihkan, lautan api di kehidupan sebelumnya. Pengkhianatan di kehidupan ini, dibandingkan dengan pisau tumpul berkarat, membelah jiwanya hidup-hidup.
Dia salah mengira vampir sebagai cinta sejati, mencurahkan segalanya untuk memberi makan seekor binatang, tetapi dengan tangannya sendiri mematahkan kaki pria di dunia ini. Satu-satunya pria yang mencintainya dengan nyawa, mendorongnya ke neraka yang abadi, Jibada. Aku minta maaf padamu. Dia meringkuk di tempat tidur, menggigit erat sudut selimut. Menangis dengan keras, seperti anjing kehilangan rumah yang tulangnya telah dicabut, pada saat yang sama. Kantor puncak teknologi Posia, aku berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menatap pemandangan malam kota Jinghai yang gemerlap. Su Ruosue bersandar di sofa, jari-jarinya dengan cepat menggesek tablet, Chu Mingyu menyadari bahwa Liu Ruyan sedang menyelidikinya. Bersiap untuk melarikan diri, namun, rekening luar negerinya telah kubekukan sepenuhnya dengan menggunakan koneksiku. Aku berbalik, mataku berkilat dingin. Anjing yang terpojok akan melompat pagar, dia pasti akan melakukan serangan balik, pelajaran dari kaki patah di kehidupan sebelumnya. Terukir di tulang, aku tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Dia sudah di bawah tanah. Pasar gelap menawarkan hadiah 50 juta, Su Ruosue berdiri, berjalan ke sisiku. Kilatan haus darah melintas di matanya, targetnya adalah aku dan kamu, malam ini pukul 12. Villa di pinggiran kota, dia menyewa penjahat nekat untuk bersiap menyerang. Aku mencibir. Menghunus pisau iblis, belati militer hitam pekat itu, memutar-mutarnya di ujung jariku, kalau begitu tutup pintunya. Pukul anjingnya, malam ini pukul 12, villa di pinggiran kota. Angin menderu, bayangan pohon bergoyang. 3 mobil van tanpa plat nomor berhenti tanpa suara di luar tembok halaman belakang villa. Belasan pria bertopeng bersenjatakan parang dan tongkat kejut listrik bertegangan tinggi, melompati tembok halaman dan langsung menuju kamar tidur utama. Bergerak cepat, majikan berkata, patahkan kaki pria itu. Wanita itu langsung diculik. Pemimpin bertopeng dengan wajah penuh bekas luka merendahkan suaranya dan menendang pintu kamar tidur utama hingga terbuka. Tempat tidur kosong. Cari aku duduk di bayangan tangga lantai 2. Memainkan korek api di tangan. Shanshen berbaring di kakiku, menggeram rendah. Mata anjing itu menatap tajam para tamu tak diundang ini. Wajah bekas luka itu tertegun sejenak. Anjing sialan, tebas pahanya. Sebelum dia selesai berbicara, lampu sorot di seluruh villa langsung menyala terang. Cahaya menyilaukan yang kuat langsung membuat para pembunuh ini tidak bisa membuka mata. Puluhan pengawal berpakaian hitam bersenjata lengkap muncul dari segala arah. Moncong senjata hitam langsung mengarah ke para penjahat putus asa ini. Su Ruosue mengenakan setelan taktis hitam yang rapi, perlahan berjalan turun dari lantai 2, memegang tongkat teleskopik bergalur darah di tangannya. Kalian tikus god juga berani menyentuh orangku? Su Ruosue meregangkan lehernya. Mengayunkan lengannya. Habisi mereka. Tidak sampai 3 menit. Pertempuran berakhir. Belasan pembunuh dipatahkan tangan dan kakinya, meratap dan jatuh ke dalam genangan darah. Aroma amis yang kuat memenuhi udara. Aku berjalan ke depan wajah bekas luka dan menginjak dadanya. Moncong pistol menempel di arteri karotisnya. Di mana Chu Mingyu? Wajah bekas luka itu ketakutan dan mengompol di celana. Suara bergetar. Di dermaga terbengkalai di pinggiran timur. Dia akan menggunakan kapal selundupan untuk pergi ke luar negeri malam ini. Pukul 2 pagi, dermaga timur. Angin laut bercampur dengan bau amis yang menyengat. Chu Mingyu membawa sebuah koper kode hitam dan mondar-mandir dengan cemas di jembatan. Suara mesin speedboat di kejauhan baru saja terdengar. Beberapa lampu sorot kuat langsung merobek kegelapan malam dan membekukannya di tempat. 5 mobil polisi melaju dengan raungan, mengepung dermaga. Aku dan Su Ruosue keluar dari mobil Rolls-Royce. Bajingan, kaki Chu Mingyu lemas dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Koper kode itu terbuka, uang tunai yang diikat dengan tali dan beberapa batangan emas berserakan di tanah. Diduga melakukan penggelapan jabatan. Penipuan besar, menyewa pembunuh. Aku berjalan di depannya. Menatap rendah padanya dengan jijik melihat penampilannya yang memalukan. Dia mencibir, Chu Mingyu. Habiskan sisa hidupmu untuk merenung di penjara. Tidak. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku tunangan Liu Ruyan. Ini fitnah. Chu Mingyu meraung dan berteriak seperti orang gila. Berusaha mati-matian untuk mundur. 2 petugas polisi khusus maju. Mereka memuntir kedua lengannya ke belakang. Borgol dingin langsung mengunci pergelangan tangannya. Tenanglah. Petugas polisi khusus menendang bagian belakang lututnya, dengan paksa menekannya ke bawah. Chu Mingyu menjerit seperti babi yang disembelih saat diseret ke dalam mobil polisi. Sirene polisi meraung panjang, menghancurkan semua mimpi indahnya. 3 hari kemudian. Hujan deras. Berita utama yang diputar di berita TV adalah, grup Liu menyatakan kebangkrutan dan likuidasi secara resmi karena rantai pasokan dana yang putus dan hilangnya aset inti. Semua aset atas nama Ketua Liu Ruyan disita sesuai hukum. Aku duduk di sofa kulit di ruang tamu villa. Shanshen berbaring dengan patuh di sisi sandalku. Su Ruosue membawa 2 gelas anggur merah panas dan memberiku 1 gelas. Matanya tertuju keluar jendela dari lantai ke langit-langit. Dia datang. Aku mengangkat gelas anggurku. Berjalan ke jendela. Di luar pagar besi hitam,
Liu Ruyan basah kuyup. Dia tidak membawa payung. Setelan haute couture yang dulu melambangkan kekuasaan dan statusnya tertutup lumpur. Rambutnya menempel berantakan di wajahnya yang pucat. Mantan CEO wanita nomor 1 di kota Jinhai yang tinggi dan perkasa. Saat ini, dia seperti pengemis, mencengkeram erat gerbang besi, berlutut menghadap gerbang villa. Oke. Dia membenturkan kepalanya dengan keras, dahinya membentur lempengan batu hijau yang tergenang air. Memercikkan lumpur. Bada, aku salah. Aku mohon padamu, temui aku. Isak tangis bercampur dengan hujan deras. Namun tidak bisa menutupi jeritan tangisnya yang putus asa. Oke. Satu benturan kepala lagi. Darah bercampur air hujan menetes di pipinya, sangat mengejutkan. Aku ingat semuanya. Kebakaran besar di kehidupan sebelumnya, kaulah yang menyelamatkanku. Aku ditipu oleh bajingan bernama Chu Mingyu itu. Aku buta hingga menyakitimu. Bisakah kau memaafkanku? Mari kita mulai dari awal. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Aku akan bekerja keras untukmu. Aku menyaksikan adegan ini dengan dingin. Meneguk anggur merah di gelas. Mengambil payung hitam di pintu masuk. Su Ruosue mengikuti. Merangkul lenganku secara alami. Pintu terbuka. Aku membuka payung hitam. Sambil memeluk erat Su Ruosue, selangkah demi selangkah berjalan menuju gerbang besi. Liu Ruyan mendengar suara langkah kaki. Dia mendongak dengan kasar, menatapku dan Su Ruosue yang saling bersandar. Di matanya terpancar rasa sakit dan cemburu yang luar biasa. Dia merangkak menuju gerbang besi dengan tangan dan kaki, berusaha memasukkan tangannya melalui celah-celah pintu dan meraih celana saya. Bada, di hatimu masih ada aku, kan? Dulu kau sangat mencintaiku. Kau menanam penuh halaman dengan bunga lonceng biru. Kau bahkan rela memberikan nyawamu untukku. Kau sekarang hanya marah padaku. Benar kan? Dia menangis hingga wajahnya terdistorsi, air mata dan lumpur bercampur menjadi satu. Dia tampak sangat menyedihkan. Aku mundur setengah langkah, menghindari tangannya yang berlumuran lumpur. Air hujan menetes dari ujung rambut hitamnya. Aku menatap wanita di dalam lumpur dari atas. Rasa sakit yang menusuk dari kaki yang patah di kehidupan sebelumnya, keputusasaan karena terbakar api, akhirnya benar-benar menghilang pada saat ini. Yang tersisa hanyalah keheningan yang dingin. Aku menatap matanya, kata demi kata. Mengembalikan kata-kata yang dia ucapkan saat menginjak kakiku yang patah di kehidupan sebelumnya, tanpa mengubah satu kata pun. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau mengotori mataku. Tubuh Liu Ruyan bergetar hebat. Dia membeku di tempat seperti tersambar petir. Pupil matanya langsung buyar, mulutnya terbuka tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Aku berbalik. Sambil merangkul bahu Su Ruosue, dia berjalan tanpa menoleh menuju pintu besar yang hangat dan remang itu, lalu membantingnya hingga berbunyi keras. Gerbang besi berukir tebal itu tertutup dengan keras, sepenuhnya mengisolasi badai hujan di luar dan jeritan tangis Liu Ruyan yang memilukan. Aku dengan santai melemparkan payung hitam ke dalam tempat payung di dekat pintu, melepas jaket yang sedikit basah. Su Ruosue menyerahkan handuk kering yang hangat. Dengan sangat alami membantuku menyeka air hujan di pelipis. Semua sudah beres. Hanya orang gila. Tidak layak membuang waktu. Aku mengambil handuk dan menyeka tanganku. Rasa sakit terbakar dalam api besar di kehidupan sebelumnya. Bersama dengan rasa malu karena kakiku yang dipatahkan, saat melihat Liu Ruyan tadi. Saat dia berlutut dan bersujud di lumpur, semuanya benar-benar menghilang. Aku tidak membencinya lagi. Karena sekarang dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku membencinya. Ponsel di sakuku bergetar. Suara keras Haozi langsung menembus speaker. Bada, sungguh melegakan, putusan untuk bajingan Chu Mingyu sudah keluar. Penggelapan jabatan, penipuan besar-besaran, ditambah percobaan pembunuhan dengan menyewa pembunuh, semua kejahatan digabungkan. Langsung hukuman seumur hidup. Dia benar-benar terkunci di balik jeruji besi selama sisa hidupnya. Aku berjalan ke depan bar, menuangkan setengah gelas air es untuk diriku sendiri. Dia sudah masuk. Orang-orang di dalam tidak merawatnya dengan baik, tidak perlu dikatakan lagi. Haozi tertawa sangat jahat. Apakah kau ingat dia dulu berhutang lintah darat di Makau dan membuat marah si Beng Yaju itu? Orang itu masuk penjara beberapa tahun yang lalu. Kebetulan ditempatkan di blok penjara yang sama dengan Chu Mingyu. Bajingan itu, pada malam pertama dia masuk, ditahan oleh anak buah Beng Yaju di jamban dan dipaksa minum setengah ember kotoran. Sekarang setiap hari dipaksa membersihkan beberapa toilet pengawas. Jika gerakannya lambat, dia akan dipukuli dengan kejam. Kudengar kemarin 2 tulang rusuknya patah. Dia berbaring di tanah bahkan tidak berani mengerang. Hidupnya lebih buruk daripada kematian. Aku mendongak dan menghabiskan air es di gelas, jakunku bergerak. Biarkan dia hidup dengan baik. Terlalu murah jika dia mati. Menutup telepon. Ruang tamu menjadi sunyi. Shanshen berbaring di karpet wol murni di dekat perapian, mengeluarkan suara dengkuran yang teratur. Cahaya oranye dari api menari-nari, menghilangkan hawa dingin di musim gugur. Su Ruosue membawa 2 cangkir susu panas. Menyerahkan 1 cangkir kepadaku. Dia tidak duduk di sofa tunggal seperti biasa. Sebaliknya, dia duduk di sampingku, kakinya meringkuk,
dagunya bertumpu pada lututnya. Dia menatap nyala api di perapian, matanya tiba-tiba menjadi sangat dalam. Bada, apakah kau selalu merasa kemunculanku tidak bisa dijelaskan? Suruosue berkata dengan lembut. Suaranya terdengar sangat jernih di ruang tamu yang tenang. Aku menoleh dan menatapnya. Di wajahnya yang mempesona itu, ketegasan dan ketegasannya saat menghadapi media dan rival bisnis telah menghilang. Saat ini, terpancar sedikit kerapuhan yang menyayat hati. Sedikit, jawabku. Nona Su, pewaris konglomerat kelas atas di lingkaran elit, demi aku, seorang playboy yang pernikahannya dibatalkan. Melepaskan ratusan miliar aset keluarga. Siapapun akan merasa seperti sedang bermimpi. Suruosue tiba-tiba tertawa. Dia meletakkan cangkir susu di tangannya, perlahan menggulung lengan sutra di tangan kirinya. Di sisi dalam lengan bawahnya yang putih, tampak jelas sebuah bekas luka bakar bertahun-tahun berwarna merah tua yang sangat jelek. Pupil mataku langsung mengecil. Dengan kekayaan dan fasilitas medis keluarga Su, bagaimana mungkin bekas luka seperti itu tidak diobati? Aku bukanlah Nona Su yang dilahirkan dengan sendok emas di mulut. Suruosue mengulurkan ujung jarinya. Dengan lembut membelai bekas luka itu, nadanya terdengar samar-samar seperti berasal dari ruang dan waktu yang lain. Di kehidupan sebelumnya, aku hanyalah seorang yatim piatu tanpa nama. Seluruh tubuhku tersentak, dan aku menatap matanya dengan tajam. Di kehidupan sebelumnya, musim dingin itu, kota Jinghai mengalami salju yang sangat lebat. Aku demam tinggi, kelaparan selama 3 hari 3 malam, meringkuk di tumpukan sampah di bawah jembatan layang menunggu kematian. Mata Suruosue dengan cepat memerah, uap air berkumpul di matanya. Semua orang jijik padaku. Menghindariku, hanya kamu, dia menoleh. Menatapku tajam, air mata menetes besar-besar di punggung tangannya. Hari itu kamu mengenakan mantel hitam. Membawa payung hitam, kamu berjalan ke arahku, melepas mantel kasmirmu dan membungkusnya di tubuhku. Kamu memberiku kotak makan siang panas dan sedikit uang tunai, kamu menyentuh kepalaku. Kamu berkata kepadaku, gadis kecil, hidup adalah milikmu sendiri. Jangan mudah menyerah, hiduplah dengan baik. Aku akan berada di tempat yang sama. Otak berputar dengan cepat, ingatan kehidupan lampau datang seperti air pasang. Memang ada kejadian seperti itu. Saat itulah Liu Ruyan bertengkar hebat denganku untuk pertama kalinya demi Chu Mingyu. Aku dengan putus asa berkeliaran di jalan. Secara acak menyelamatkan seorang adik perempuan yang hampir mati kedinginan, kemudian pikiranku dipenuhi dengan Liu Ruyan, sama sekali tidak mempedulikan masalah ini. Kemudian, keluarga Su menemukanku kembali, aku mati-matian berusaha naik. Menginjak tulang banyak orang, menduduki posisi penguasa keluarga Su, suara Suruosue bergetar hebat. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku, kukunya hampir menusuk dagingku, melihatmu dibakar menjadi arang untuk melindunginya. Aku ingin membunuh mereka semua. Dewa memberiku kesempatan untuk hidup kembali, aku telah bersumpah. Dalam hidup ini, aku Suruosue hanya hidup untukmu seorang. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutmu, aku akan membuatnya mati tanpa tempat untuk dikubur. Jantungku seperti dipukul dengan palu godam, aku menundukkan kepala. Melihat iblis wanita dalam pelukanku ini yang membalikan awan dan membalikan hujan di pusat perbelanjaan, saat ini seperti gadis kecil yang kekurangan rasa aman. Sama-sama gemetar. Sedikit kebaikan yang diberikan secara acak di kehidupan lampau ternyata ditukar dengan obsesinya melampaui hidup dan mati. Aku perlahan mengangkat tanganku, memeluk bahunya, dan menariknya erat ke dalam pelukanku. Dagu bertumpu di atas rambutnya, aroma pohon cemara yang dingin dan segar melayang di ujung hidungku. Jangan menangis, hutang kehidupan lampau, sudah aku tagih kembali. Mulai sekarang, biarkan aku melindungimu. Suruosue mengangkat kepalanya, menatapku dengan wajah penuh air mata. Mata indahnya menyala dengan panas yang cukup untuk mencairkan gletser, dia tiba-tiba mendekat. Memegang wajahku dengan kedua tangan, menutup matanya dan menciumku, tanpa ragu-ragu. Tidak ada keraguan, hanya kepemilikan ekstrim dan kegilaan yang saling berlari. Aku mengambil inisiatif. Menekan bagian belakang kepalanya, memperdalam ciuman ini. Hujan badai di luar jendela masih mengamuk. Namun suhu di dalam ruangan meningkat dengan cepat. Setengah tahun kemudian, Pulau Matahari. Pernikahan antara keluarga Ji dan keluarga Su dari lingkaran Beijing langsung memesan seluruh pulau. Pernikahan abad ini yang menggemparkan dunia, kemewahannya melampaui semua orang. 12 helikopter berat melayang di atas pulau, menuangkan jutaan kelopak mawar Bulgaria terbaik yang dibawa melalui udara. Seluruh pulau memicu gelombang merah yang sangat romantis. Aku mengenakan tuxedo putih buatan tangan Italia, berdiri di ujung mimbar sumpah yang ditutupi kelopak bunga. Tuan Ji duduk di kursi utama, tersenyum lebar. Kenari yang dimainkannya di tangannya diganti dengan sepasang giok hijau kaisar terbaik. Haozi mengenakan pakaian pengiring pria, berdiri di sampingku. Menggosok tangannya dengan bersemangat. Lagu pernikahan mulai dimainkan. Suruosue mengenakan gaun pengantin haute couture bertatahkan 9.999 terowongan Afrika Selatan, mengenakan mahkota safir warisan keluarga Su selama 100 tahun.
Jangan keras kepala, kamu harus lebih banyak menanggungnya di masa depan. Tuan tua menepuk punggung tanganku. Aku memegang erat tangan Suruosue, jari-jari saling bertautan erat. Kakek, tenang saja. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Bagian pertukaran cincin, ratusan platform siaran langsung di seluruh jaringan dibuka secara serentak. Ratusan juta netizen membanjiri ruang siaran langsung, rentetan peluru menutupi layar dengan padat. Suruosue tidak terburu-buru memasangkan cincin padaku. Dia berbalik, mengambil mikrofon dari pengiring pengantin, menghadap semua tamu dan kamera yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini adalah hari bahagia Suruosueku. Menurut aturan keluarga Su, pernikahan harus membawa mahar. Menjentikan jarinya, layar proyeksi holografik yang sangat besar di belakang mimbar sumpah langsung menyala. Di atasnya dengan jelas ditampilkan perjanjian pengalihan aset yang disahkan oleh tim pengacara top dunia. Aku mengumumkan, aset keluarga Su senilai triliunan di bawah grup Su. Termasuk semua paten teknologi inti, dana perwalian luar negeri, dan real estate global sebagai maharku. Mulai hari ini, semuanya akan dialihkan tanpa syarat ke nama Tuan Jibada. Seluruh hadirin terdiam, bahkan suara ombak sepertinya berhenti sejenak. Detik berikutnya, seluruh lokasi pernikahan benar-benar mendidih. Para tamu berseru dan berdiri, tepuk tangan membahana. Ruang siaran langsung jaringan langsung mengalami kelumpuhan singkat karena kelebihan lalu lintas. Sial. Mas kawin triliunan, Presiden Su sangat mendominasi. Ini bukan pernikahan biasa. Ini seperti memberikan sebuah kerajaan bisnis secara langsung. Kehidupan beberapa tuan muda di kehidupan sebelumnya pasti telah menyelamatkan galaksi. Aku melihat wanita di depanku. Aku menggelengkan kepala tanpa daya, merendahkan suara. Kamu memberikan seluruh hartamu padaku? Suruosue melingkarkan tangannya di leherku, tersenyum seperti rubah licik. Drama ini, lelaki tua ini sekarang adalah orang terkaya. Tentu saja kamu yang akan memeliharaku di masa depan. Aku meraih pinggangnya. Menariknya mendekat. Sekelompok drone dengan cepat mengubah formasi di langit malam. Mendengar pujian besar dari hadirin untuk Suruosue. Kemudian berubah menjadi kembang api yang cemerlang di seluruh langit. Di tengah kebisingan memekakan telinga dan lampu sorot yang berkilauan seperti lautan bintang. Aku menunduk dan menenangkan hatiku dalam-dalam. Adegan berubah. Kota Jinghai. Stasiun pengolahan sampah yang ditinggalkan di kota tua. Angin kencang menyapu jalanan yang berlumpur. Udara dipenuhi dengan bau asam dan busuk yang membuat mual. Liu Ruyan tergeletak malas. Di samping tempat sampah hijau. Rambut panjangnya yang dulu terawat baik sekarang kusut seperti jerami. Wajahnya dipenuhi lumpur hitam dan kotoran yang tidak diketahui. Gaunnya yang indah telah robek menjadi beberapa potong kain, hampir tidak menutupi tubuhnya yang menderita. Enyah, ini milikku. Liu Ruyan mengeluarkan suara serak seperti binatang buas dari tenggorokannya. Dia dengan erat memegang setengah roti basi di tangannya. Tangan lainnya dengan panik mengayunkan tongkat kayu yang rusak, mengusir 3 anjing liar yang lapar. Seekor anjing liar tiba-tiba menerkam dan menggigit betisnya. Liu Ruyan menjerit kesakitan. Mengangkat setengah batu bata dari tanah dan dengan ganas menghantam kepala anjing liar itu. Anjing liar itu melolong dan mundur. Dia terduduk lemas di lumpur yang berbau busuk, kedua tangannya gemetar mengambil roti yang penuh dengan lumpur dan pasir, lalu dengan rakus memasukkannya ke mulutnya. Makanan kasar itu merobek kerongkongannya. Dia makan sambil terbatuk-batuk hebat. Tepat pada saat itu, layar LED raksasa di dinding luar pusat perbelanjaan di seberang jalan tiba-tiba menyala. Cahaya putih yang menyilaukan menyakiti mata Liu Ruyan. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Layar itu sedang menyiarkan pernikahan abad ini yang menggemparkan dunia. Di tengah kelopak mawar Bulgari yang berterbangan di seluruh langit, aku mengenakan tuxedo putih yang gagah dan dengan mesra memeluk. Suruosue yang mengenakan gaun pengantin bertabur berlian. Kata-kata merah besar yang menyilaukan bergulir di bawah, aset triliunan Nyonya Su sebagai mas kawin. Pernikahan manis Tuan Su. Roti di mulut Liu Ruyan jatuh ke dalam lumpur. Dia menatap kosong ke layar. Pupil matanya mengecil dengan hebat. Pria di layar yang bersinar terang dan diberkati oleh seluruh dunia. Seharusnya menjadi miliknya. Ingatan kehidupan sebelumnya seperti mimpi buruk, merobek otaknya. Anak laki-laki yang menanam seluruh halaman bunga Blue Wimble untuknya di tengah hujan badai. Pria yang kakinya dipatahkan olehnya, tetapi masih menggigit giginya dengan erat dan menolak untuk memohon belas kasihan. Orang bodoh yang menggunakan daging dan darahnya yang terbakar untuk melindunginya dari benda yang jatuh di lautan api. Bajingan, jari-jari Liu Ruyan yang kotor menggali ke dalam. Celah di lempengan batu hijau di tanah. Kukunya patah sampai ke akar, darah mengalir keluar. Dia secara pribadi menghancurkan satu-satunya pria di dunia ini yang mencintainya dengan nyawanya. Demi Chu Mingyu, makhluk penghisap darah itu. Dia menghancurkan permata yang tak tertandingi di lumpur, akhirnya berakhir dengan kehancuran keluarga dan kematian. Hahaha, Liu Ruyan tiba-tiba mendongak. Mengeluarkan tawa yang sangat tajam dan putus asa. Tawa itu bergema di stasiun sampah yang kosong. Lebih mengerikan daripada hantu menangis. Dia menggigil dan bangkit dari lumpur. Terhuyung-huyung menuju layar raksasa itu. Itu milikku. Itu pria saya. Kalian kembalikan dia padaku.
Dia dengan panik melambaikan tangannya. Mencoba meraih suara yang tak terjangkau di layar. Kakinya terpeleset. Seluruh tubuhnya jatuh langsung ke selokan bau yang penuh dengan kotoran di sebelahnya. Air limbah yang berbau busuk langsung memenuhi mulut dan hidungnya. Dia tidak berjuang. Hanya tergeletak seperti gundukan lumpur di dasar selokan, kedua tangannya memeluk erat kepalanya. Di tengah hujan badai, air hujan membersihkan kotoran di tubuhnya, tetapi tidak pernah bisa membersihkan penyesalan dan kegilaan di dalam hatinya. Tamat. Suka dan ikuti akun ini, kami akan terus memperbarui novel dan komik